Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mengawali majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan pula dengan majelis ilmu. Kita akan membahas tentang bacaan sesudah surah Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelum ini kita membahas tentang membaca surah Al-Fatihah. Akan kita ulas sedikit, kemudian nanti kita lanjutkan dengan bacaan surah sesudah Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sebelum membaca surah, maka kita biasa memastikan bacaan surah Al-Fatihah. Maksudnya membaca surah-surah lain itu tentu Al-Fatihah dulu. Nah, ada beberapa yang kita bahas sebelum ini. Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Kesimpulannya, mazhab Hanafi tidak membaca Al-Fatihah. Makmum tak baca Al-Fatihah. 5 waktu tak baca. Termasuk zuhur, asar pun tak baca. Itu menurut mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki hanya salat zuhur dan asar saja baca. Adapun maghrib, isya, subuh tak baca. Sementara dalam mazhab Syafi'i kebalikan dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi 5 waktu itu tak baca. Mazhab Syafi'i justru kelima-lima waktu salat itu wajib baca. Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun yang tak boleh ditinggalkan, baik imam maupun makmum sendiri. Sama saja, apakah sendiri, apakah sebagai imam, apakah sebagai makmum, yang namanya Al-Fatihah wajib baca. Itu mazhab Syafi'i. Beda lagi dengan mazhab Hambali, melihat poinnya pada apakah solat surah Al-Fatihah itu didengar oleh makmum. Kalau terdengar oleh makmum, maka tidak perlu baca. Jika tidak terdengar oleh makmum, maka mesti baca. Itu kesimpulan dari mazhab Hambali. Kemudian pembahasan surah Al-Fatihah ini lagi terkait tentang dari mana memulai membaca Al-Fatihah. Kalau mazhab Hanafi dimulai dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awudz atau al-isti'azah. Dan itu terjadi hanya di rakaat pertama saja menurut mazhab Hanafi. Adapun mazhab Maliki makruh hukumnya membaca a'udzu billah. Sedangkan Syafi'i dan Hambali memulai Al-Fatihah itu disunnahkan dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi kulli rakaah, di setiap rakaat. Rakaat kedua ada Al-Fatihahnya, ada, berarti a'udzu billahnya sunnah. Rakaat ketiga masih ada Al-Fatihah, a'udzu billahnya sunnah. Rakaat keempat masih ada Al-Fatihah, ada. Kalau begitu a'udzu billah juga disunnahkan memulai Al-Fatihah itu dengan a'udzu billah. Sama dengan mazhab Hambali, Syafi'i. Bedanya pada bismillah. Kalau mazhab Syafi'i bismillahnya jahar,
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hambali sir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu bedanya. Tapi sama-sama sepakat bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim mesti dibaca dalam makna sunnah, mesti ini tak wajib, berarti dianjurkan, maksudnya dianjurkan membacanya di setiap rakaat. Itu mazhab Hambali dan Syafi'i. Nah, sekarang kita masuk ke surah atau ayat-ayat yang dibaca sesudah Al-Fatihah. Dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah disebutkan memerintahkan para sahabat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, umirna an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Kami diperintahkan Nabi kalau salat tu baca Al-Fatihah, dan sesudah Al-Fatihah itu membaca surah atau ayat yang mudah bagi kami. Ini makna ayat yang mudah ini kan perlu disyarahkan. Apakah maksudnya yang mudah itu berarti ayat-ayat pendek? Nah, di sini tentu tidak seperti yang kita pahami. Yang mudah itu maksudnya apa? Tapi di sini ada pesan bahwa ya kalau kita baru hafal yang pendek, enggak usah dipaksakan yang panjang. Tapi kalau udah hafal, mungkin yang panjang pun jadi mudah. Tapi persoalannya nanti ketika selera, nah ini masalah. Selera orang beda-beda. Kata jamaah, itu udah terlalu panjang ayatnya itu. Kata yang lain, itu kan masih normal lah. Nah, jadi masalah selera orang beda-beda. Kalau dia biasa baca ayat panjang, ketika dibaca pendek kayaknya macam tak sholat. Sama seperti sebahagian jemaah sholat 1 juz 1 malam tarawih. Itu kalau udah terbiasa dia menikmati sholat itu. Pas dibaca inna a'tayna macam tak sholat gitu. Karena dah terbiasa dia membaca sholat di belakang imam yang membacaan ayatnya 1 juz. Nah, di sini kan masalah keinginan orang, maka diukurlah mudah di sini maksudnya apa, maka nanti akan kita dalami. Sekarang kita masuk dulu ke basmalah. Apakah dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai ayat? Tergantung. Kalau mulainya ayat pertama, maka baca. Misalnya Qul huwallahu ahad, berarti kan ayat pertama tuh. Maka mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Tapi kalau mulainya pertengahan ayat, tidak dianjurkan membaca bismillah. Umpamanya surah Al-Baqarah diambilnya ayat-ayat ujung tuh, lillahi ma fis samawati. Nah, itu setelah waladhdallin amin langsung aja lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Atau ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan selanjutnya. Intinya kalau bukan ayat pertama, mau ayat kedua, ketiga, keempat, terserahlah. Intinya bukan ayat pertama, maka langsung ke ayatnya. Tapi kalau ayat pertama, dianjurkan membaca basmalah. Untuk apa? Untuk membedakan ini pertengahan surah, ini pangkal ayat, pangkal surah. Jadi untuk memisahkan. Kalau kita melihat bagaimana Syekh Sudais yang salatnya bismillahnya dijahar, disirkan di Makkah, Madinah, sampai dia
Istiqlal Jakarta, dia baca bismillah dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Teruslah sampai nanti waladdallin. Amin. Dia baca surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bacanya bismillah. Karena dia tahu, karena masyarakat kita ini bermazhab Syafi'i, maka dia pun baca basmalah, baik Al-Fatihahnya maupun ayat. Karena sabbihis itu ayat pertama. Nah, itu seperti itu prakteknya kalau bermazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hambali pun begitu juga, hanya bismillahnya sir. Mazhab Hambali bismillahnya kan sir, Al-Fatihahnya bismillah. Nanti baca ayat, kalau mulai ayat pertama bismillah juga, tapi sir. Kan enggak mungkin pula Al-Fatihah bismillah sir, pas ayat bismillah jahar. Kan jadi lucu kan. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin amin. Mau baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Orang pun heran, tadi Al-Fatihahnya bismillahnya sir, sekarang ayatnya kok malah jahar. Jadi agak lucu aja kalau ada yang mempraktekkan begitu. Nah, intinya kalau memulai ayat pertama bismillahnya dibaca. Baik yang bermazhab tidak dijaharkan atau dibaca. Kecuali mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki memang tak baca. Jangankan surah lagi, Al-Fatihah pun tak dibaca dalam mazhab Maliki. Bismillahnya tak dibaca. Nah, ini ikhtilaf antar mazhab. Bagaimana standar membaca surah sesudah Al-Fatihah ini? Karena masalah standar ini penting. Kalau tidak didudukkan, maka orang akan menilai dengan seleranya. Apalagi ketika dipakaikan hadis ini untuk menolak imam yang selalu membaca surah yang agak panjang. Hadisnya memang ada dari Abu Hurairah. Idza amma ahadukumun nas, apabila kalian mengimami orang, mengimami jamaah, falyukhaffif, hendaklah meringankannya. Fa inna fihi mus-shaghir wal kabir. Boleh jadi ada di antara mereka tuh anak kecil atau orang tua. Wad-dha'if, atau ada orang yang fisiknya lemah. Wal marid, atau ada orang yang sakit. Fa idza shalla wahdahu, kalau dia salat sendiri, falyusalli kaifa syaa, hendaklah dia salat sepanjang apa yang dia mau, silahkan. Kata Nabi, diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini kalau tidak kalau tidak dijelaskan, akhirnya hadis ini jadi alat. Alat untuk apa? Alat untuk menyerang imam. Agak kepanjangan sedikit bacaan imam tuh. Diambilnya hadis ini untuk menyalahkan imam. Pak Imam, sini dulu. Tak tahu Pak Imam nih hadis nih. Enggak usah perpanjang wajahnya. Kan Nabi suruh ringankan. Kan banyak nih orang tua segala. Itu kan bisa dijadikan alat oleh jamaah. Tetapi apakah memang begitu maksudnya? Nah, disinilah butuh penjelasan. Karena masalah keinginan tadi itu memang standarnya harus ditetapkan. Boleh jadi menurut orang ini sudah berlebihan, tapi ada satu orang itu normal biasa. Jadi gimana maksud meringankan kata Nabi ini? Ayatnya standarnya seperti apa?
yang sudah berlebihan sampai Nabi mengatakan besok tak usah imam lagi, kata Nabi kepada ada orang yang terlalu lama itu standarnya seperti apa agar tidak mudah menyalahkan seorang yang menjadi imam kemudian dinilai oleh satu atau dua orang saja, yang lain tidak umpamanya. Nah, ini perlu penjelasan. Maka ternyata masalah seperti ini sudah dikaji sejak dulu oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar memberikan perincian bahwa surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah atau ayat-ayat yang dibaca itu mesti ikut standar. Ada 3 kelompok surah. Yang pertama namanya Qisarul Mufassal, bacaan surah yang pendek. Yang kedua Awsatul Mufassal, bacaan surah yang sedang. Nah, yang ketiga Tiwalul Mufassal, bacaan surah yang panjang. Kapan dibaca Qisarul Mufassal, kapan yang dibaca Awsatul Mufassal dan Tiwalul Mufassal, maka dirincikanlah mana kelompok Qisarul Mufassal, mana Awsatul Mufassal, mana Tiwalul Mufassal. Kalau Qisarul Mufassal itu mulai dari surah Al-Insyirah sampai ke surah An-Nas. Mana dia surah Al-Insyirah? Yang Alam Nashrah. Alam Nashrah, Wat-Tini Waz-Zaitun, Al-Alaq, Iqra itu, Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Bayyinah itu termasuk juga kelompok antara Insyirah sampai An-Nas. Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, apalagi Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Maun, Al-Kautsar. Itu udah populer tuh. Al-Kautsar tuh insyaallah semua hafal. Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu kelompok surah antara Al-Insyirah sampai An-Nas. Kalau kita lihat dalam, nah itu dia tuh surah-surah mulai dari Alam Nashrah sampai ke An-Nas. Itu kelompok surah-surah pendek namanya. Kapan dibaca? Dibaca di salat maghrib. Surah-surah ini bukan harus surah-surah ini, maksudnya standarnya surah seperti ini gitu. Jadi kalau dibaca surah Al-Baqarah di salat maghrib boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh, tapi standarnya sepanjang surah-surah ini. Nah, itu maksudnya. Boleh aja baca surah Ali Imran, boleh, tapi sepanjang surah-surah ini. Umpamanya ambil contohnya yang paling pendek Al-Kautsar kan. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti sepanjang itu dibaca surah Al-Baqarahnya, berarti cuma 2 ayat tuh misalnya. Setelah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau tambah lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun umpamanya. Nah, itu dah standar tuh untuk salat maghrib. Yang paling panjang dari surah Insyirah sampai An-Nas ini surah apa tuh, Pak? Al-Bayyinah atau Al-Alaq? Iqra. Mana panjang Iqra dengan Al-Bayyinah? Bayyinah. Nah, kalau ada orang salat maghrib dibacanya surah Ar-Rahman atau surah yang lain-lain lah selain kelompok ini, tapi sepanjang surah Al-Bayyinah, maka itu standar. Memang pas sudah. Tapi kalau dibacanya agak-agak 4 halaman, dah berlebih itu. Karena enggak ada satu pun surah di sampai 4 halaman. Jadi mengukur untuk salat maghrib itu ukuran surahnya antara surah Al-Insyirah sampai ke surah An-Nas.
Ada kelompok kedua. Kelompok kedua Awsatul Mufassal. Mulai dari An-Nazi'an sampai ke surah Ad-Duha, kata Imam An-Nawawi. Perkiraannya antara 1 halaman atau lebih sedikit. An-Nazi'an Ad-Duha itu apa saja? Nah, kalau kita lihat An-Nazi'an dengan sampai Ad-Duha itu ya surah Abasa, An-Nazi'an, wan-nazi'ati gharqa, kemudian Abasa wa tawalla, At-Takwir, idza asy-syamsu kuwirat, Al-Infitar, idza as-sama'u fatarat, Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin, Al-Insyiqaq, idza as-sama'u syaqqat, Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, Al-Fajr wal fajr wa layalin ashr, Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, Asy-Syams wasyamsi wa duhaha, Al-Lail, kemudian Ad-Duha. Nah, ini kelompok surah yang disebut tadi Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal ini kelompok bacaan surah yang sedang, antara 1 halaman atau lebih sedikit. Standarnya 1 halaman sampai 1,5 halaman. Nah, itu yang dimaksud dengan kelompok surah yang sedang. Kapan dibaca? Kelompok surah yang sedang ini dibaca di salat Isya, salat Asar, kata Imam Suyuti. Tapi kata Imam Suyuti 3 salat. Salat Isya, Asar, Zuhur. Tapi kata Imam An-Nawawi Isya dan Asar saja yang sedang. Nah, ini ikhtilaf juga nih antar Imam As-Suyuti dengan Imam An-Nawawi. Tapi kalau mau kita rangkum keseluruhannya 3 salat. Standar sedang. Zuhur, Asar, Isya. Kalau maghrib tadi kan untuk bacaan yang insyirah sampai An-Nas. Nah, An-Nazi'an sampai Ad-Duha, standar surah sepanjang surah-surah ini itu dibaca di salat Zuhur, Asar, Isya. Yang ketiga namanya Tiwalul Mufassal. Nah, Tiwalul Mufassal ini kelompok surah-surah panjang, mulai dari surah Al-Hujuran sampai ke surah An-Naba. Ini kelompok surah yang panjang. Lumayan. Kok enggak dari Al-Baqarah? Kok enggak dari Ali Imran, An-Nisa? Tidak memang. Karena itu kepanjangan. Nah, tapi dari surah Al-Hujurat sampai An-Nas, kelompok-kelompoknya. Maka kalau ada orang membaca surah ini di salat subuh, karena bacaan surah panjang ini memang di salat subuh, maka itu sudah tepat. Standarnya memang begitu. Termasuk di sana ada Ar-Rahman. Kalau ada imam baca Ar-Rahman di salat subuh, atau Al-Qamar, atau An-Najm, atau As-Saff, Al-Jumu'ah, maka itu sudah tepat. Kalau mau ikut standar yang normal, yang biasa dibaca di salat subuh Jumat, surah As-Sajdah sama surah Al-Insan. Nah, itu standar itu untuk salat subuh. Tapi jarang juga kita lihat orang sepanjang itu selain subuh Jumat. Kalau ada, nggak bisa dikomplain, itu sudah standarnya. Nah, cuma ya masyarakat kita nggak terbiasa kan baca surah panjang-panjang di salat subuh itu. Tidak selesai. Tema ini sudah selesai. Kapan dibaca Qisarul Mufassal, kapan dibaca Awsatul Mufassal, kapan dibaca Tiwalul Mufassal. Jadi kalau sudah dibaca sesuai standar, kemudian ada yang komplain, tinggal jelaskan aja. Yang dibaca ini sudah sesuai. Cuma masalahnya
memang perlu memperhatikan jamaah itu perlu. Jadi imam tengok, oh bapak ini tak bisa lama-lama betul berdiri, ya, dia ringankan. Seperti yang disebut Nabi tadi. Tapi kalau anak-anak muda fisiknya masih kuat, atau orang tua tapi fisiknya kuat gitu, umpamanya dibacalah surah-surah standar itu, nggak ada masalah, itu memang udah standarnya. Tapi kalau orang akan mengatakan saya ini tak bisa lama-lama berdiri, ini bisa duduk sebetulnya. Selagi ikut standar itu, saya tidak bisa lama berdiri sakit kaki, terus duduk sholatnya boleh. Nah itu tentang masalah kapan membacanya. Ini udah kita bahas tadi. Sekarang masuk kita ke membaca surah setelah Al-Quran itu. Apakah disunnahkan setiap rakaat atau rakaat pertama dan kedua saja? Kalau saya tanya ini kepada Bapak Ibu, jawabannya apa? Baca surat atau ayat Quran itu sunnahnya setiap rakaat atau rakaat pertama kedua? Pertama kedua. Syukur. Apakah gitu? Dari mana tahunya? Biasa dah memang begitu dah Ustaz. Iya kan? Biasa dah memang begitu. Ini saya jelaskan. Itu pendapat mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Maliki disunnahkan hanya pada rakaat pertama dan kedua saja. Mazhab Maliki. Jadi ibu mazhab Maliki lah berarti itu. Ya, pertama dan kedua saja Al-Fatihah itu. Bacaan ayat itu. Sedangkan rakaat berikutnya cukup Al-Fatihah saja. Kata mazhab Maliki. Dalilnya apa? Sebetulnya enggak salah juga. Yang kita amalkan seperti mazhab Maliki itu ada juga dalilnya. An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi az-zuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa surataini wa fi ar-rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab. Dari Abdullah bin Abi Qatadah diriwayatkan dari ayahnya, Nabi biasa membaca rakaat pada salat zuhur 2 rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan surah. Rakaat pertama Al-Fatihah surah, rakaat kedua Al-Fatihah dan surah. Pada 2 rakaat terakhir, karena salat zuhur ini 4 rakaat, dia baca Ummul Kitab, Al-Fatihah saja. Berarti rakaat ketiga keempat tak baca. Bukankah ini yang biasa kita amalkan? Ya tidak. Nah, ini yang kita amalkan. Terus dalam mazhab Syafi'i gimana? Bukan hanya rakaat pertama dan kedua saja, tapi semua rakaat. Tetapi ini penjelasan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Bukan rakaat pertama dan kedua saja, semua rakaat. Paling tidak seseorang yang membaca yang salat membaca surah itu seminim-minimnya surah Al-Kautsar. Rakaat ketiga tetap juga diusahakan membaca paling tidak surah Al-Kautsar atau surah-surah pendek lainnya. Entah ya atau tidak kata Ustaz nih. Kalau orang tak percaya kan. Nah, ini penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kata Imam Syafi'i, saya suka seseorang yang sholat itu sesudah Al-Fatihah dia membaca 1 surah. Kalau dibaca setengah surah itu pun sudah memadai. Kalau hanya membaca Al-Fatihah pun tanpa membaca 1 surah, maka itu pun tak perlu diulang, karena surah itu kan sunnah. Hanya saja saya tak suka perbuatan itu. Terus yang mana yang terbaik? Yang saya suka, maksud saya suka itu sunnah. Yang disunnahkan apabila seseorang itu tadi membaca surah
Sesudah Ummul Quran itu dia bacalah sesudah Al-Fatihah itu surah yang terpendek dari Al-Quran seperti Al-Kautsar atau yang sejenisnya. Umpamanya wal asri, apalagi yang sejenisnya itu. Idza jaa nasrullah, itu kan yang sejenisnya yang pendek itu, tapi tetap dibaca meskipun satu surah. Kalau ini masih mungkin dianggap panjang oleh seseorang, tapi kata Imam Syafi'i juga dalam ini kan jilid pertama, jilid 1 halaman 260. Nah di jilid 2 dia tegaskan lagi, paling tidak satu ayat jadilah katanya. Ini teksnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa uhibbu an yakuna aqalla ma yaqra'u ma'a ummil Qur'an fi ar-rak'atayn al-ulayayn qadra aqsari suratin min al-Qur'an mithl inna a'tainakal kautsar wa ma ashbahuha wa fil ukhrayaini ummul Qur'an wa ayah. Saya suka, kata Imam Asy-Syafi'i, jika yang dibaca bersama Al-Fatihah di 2 rakaat pertama itu paling tidak seukuran dengan surah-surah pendek seperti inna a'tainakal kautsar atau yang sejenisnya, dan di 2 rakaat terakhir membaca Al-Fatihah, Ummul Quran itu Al-Fatihah, dan 1 ayat, paling tidak 1 ayat. Jadi umpamanya setelah waladhdallin rakaat ketiga misalnya atau keempat, nah itu tetap baca umpamanya 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, 1 ayat kan? Yasin itu kan 1 ayat paling tidak itu. Atau kalau mau pendek lagi, Qaf, 1 huruf pula kan, udahlah 1 ayat 1 huruf. Nah, ya intinya di sini tetap dianjurkan membaca meskipun hanya 1 ayat. Begitu kata Imam Syafi'i. Terus dari mana dasarnya? Maka hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayah. Nabi kalau salat zuhur 2 rakaat pertama bacaan ayatnya lebih kurang 30 ayat. Wa fil ukhraini qadra 15 ayat. Di 2 rakaat berikutnya lebih kurang 15 ayat. 30 ayat rakaat pertama kedua lebih kurang. Di rakaat ketiga keempatnya 15 ayat. Bagaimana salat zuhurnya? Salat asarnya? Wa fil asri, di salat asar, fil rak'ataini al-ulayaini fi kulli rak'ah qadra qira'ati 15, lebih kurang dibaca di salat asar itu 15 ayat. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalik, dan di 2 rakaat berikutnya di salat asar lebih kurang setengah darinya. Setengah dari 15 berapa tuh Pak? 7. Jangan baca 7,5, biar pas 15 kan. Kalau 7 14, kalau 7,5 baru 15. Ini tak putus ayat itu sampai ke akhir. Tapi di sini menunjukkan bahwa tetap dianjurkan membaca di rakaat ketiga keempat. Dan itu menurut Imam Syafi'i langsung di dalam kitab Al-Um, dan disebutkan dalil-dalilnya seperti dalam Sahih Muslim ini disebutkan. Tapi kalau tetap seperti biasa enggak apa-apa. Kan tetap seperti rakaat kedua. Atau tak baca sama sekali pun sebetulnya dia bukanlah termasuk rukun. Kalau sekedar sah salatnya. Tapi kalau mengikut mazhab kan, maksudnya saya ini cenderung ke mazhab Syafi'i, berarti begitulah prakteknya. Bagaimana ketentuannya?
disunnahkan membaca ayat pada rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat pertama umpamanya Al-Humazah, berarti rakaat keduanya lebih pendek. Apakah Qul huwallah, apakah Qul a'udzu birabbin nas, kan lebih pendek. Nah, itu disunnahkan. Apa kata Abdullah bin Abi Qatadah atau dari ayahnya? Berarti Abdullah. Abdullah bin Abi Qatadah, berarti ayahnya Abu Qatadah. Nah, apa kata Abu Qatadah? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi rak'atil ula min salatiz zuhri wa yuqassiru fi tsaniyah. Nabi itu memanjangkan bacaan ayat di rakaat pertama dan memendekkan di rakaat kedua, fi tsaniyah. Wa yaf'alu dzalika fi salatis subhi, begitu juga dipraktekkannya dalam salat subuh. Rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat. Begitu semua salat. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Poin kedua, memendekkan bacaan jika ada uzur. Jadi ada sebab-sebab. Umpamanya salat subuh kan bagusnya panjang, tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia harus meringankan. Seperti yang dilakukan Nabi, kata Nabi, inni la adkhulu fis shalah, saya mulai salat. Wa ana uridu italataha, aku ingin, kata Nabi, saya ingin memanjangkan bacaan salat saya. Fa asma'u buka as-sabi, saya dengar suara tangisan anak kecil. Fa atajawwazu fi salati, dan aku pun meringankan salatku. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi, karena aku khawatir dan aku tahu bagaimana perasaan ibu itu yang sedih, yang khawatir karena tangisan anaknya. Maka Nabi pun meringankan bacaan salat. Poin ketiga, bahwa dianjurkan melagukan bacaan surah itu. Karena Nabi mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum, perindahlah, hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara. Jadi bagus kalau membaca Quran itu di ada lagunya, nahawan, bayati. Maksudnya kan ada orang baca lurus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan tak belagu. Bismillahirrahmanirrahim umpamanya, itu kan melagukan. Itu dianjurkan Nabi. Bahkan Nabi mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukanlah golongan kami orang yang tidak melagukan Quran. Supaya indah salat itu. Mengapa orang bisa bertahan lama dia berdiri 1 juz? Karena imamnya juga, karena bacaannya indah. Diusahakan. Orang Indonesia kalau sholat tarawih, dia dulu sebelum Covid kan banyak orang umroh Pak ya. Di Madinah tuh panjang bacaannya. Bahkan di tempat kita sebahagian masjid 1 juz 1 malam tuh. Bahkan datang tuh dari Kampar, dari Kerinci, hanya untuk menikmati sholat tarawih di salah satu masjid di Pekanbaru. Karena bacaannya luar biasa, menikmati sholat itu. Nah itu orang udah sampai pada tingkat bagaimana dia meraih kenikmatan di dalam sholat itu. Nah, orang kita sholat di Madinah itu kan nikmat. Kalau walaupun ayatnya panjang, bacaannya sedang. Bacaannya itu dilakukan dengan nada yang enak didengar. Jadi kita tuh, apalagi sampai pada ayat-ayat tentang neraka. Coba ketika sampai ayat tentang neraka, menangis imamnya. Karena paham. Jamaahnya ikut nangis juga. Termasuk orang Indonesia. Rupanya ada orang yang baru-baru pertama kali sholat agak panjang, orang nangis.
Kenapa nangis? Saya ini bukan nangis karena nerakanya, karena lama betul bacaan ayat. Nangis lama betul bacaan ayatnya. Jadi tergantung juga orangnya kan. Nah, ini tentang masalah membaca Quran dengan baik. Barangkali itu dulu penjelasan kita tentang membaca ayat sesudah Al-Fatihah. Ini mungkin ada yang mau kita diskusikan, baik terkait tentang ini atau hal-hal lain yang dianggap penting. Kita akan bahas dalam tanya jawab kalau ada yang mau didiskusikan. Ada kertas. Ya. Masya Allah. Wah, baik. Di apa dulu ya? Atau yang nanya langsung dulu? Banyak kertas ya. Lama kita bahas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh mengangkat tangan ketika berdoa? Apakah boleh mengangkat tangan ketika berdoa? Memang ada 3 pendapat. Seperti apa mengangkat tangan yang benar? Mengangkat tangan ada 3 versi. 1, bukan mengangkat tangan. Yang maksudnya cara berdoa ada 3 versi. Yang pertama menunjuk ke atas. Jadi kalau ada orang berdoa, bapak-bapak sering lihat khutbah Jumat, ada khatib, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Allahumma irfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fasha. Pernah enggak lihat? Ada kan? Nah, itu diriwayatkan dari Umarah bin Ruwaibah. Umarah bin Ruwaibah ini dia melihat Bishr bin Marwan alal mimbar, di atas mimbar dia berdoa sambil mengangkat tangan. Kemudian kata Umarah bin Ruwaibah, qabbahallahu hatainil yadaini, semoga Allah memburukkan kedua tanganmu ini. Dia mengungkapkan sesuatu yang tak dia sukai. Kenapa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya pernah melihat Nabi tidak menambahkan kecuali dengan jari ini. Wa asyara bi asba'ihil musabbihah, Nabi menunjuk dengan jarinya. Tapi apakah maksudnya itu berdoa harus begitu? Inilah jadi ikhtilaf ulama. Ya, ada yang mengamalkan itu. Itu poin pertama. Yang kedua, berdoa itu idza da'a, dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Banyak dalam kitab disebutkan dari Umar bin Khattab juga. Rasulullah itu idza da'a rafa'a yadayhi. Nabi itu kalau dia berdoa dia angkat tangannya. Hatta yamsaha tidak dia lepaskan tangannya hatta yamsaha bihi ma wajhahu. Tidak dia lepaskan tangannya sampai dia usapkan ke wajah. Itu poin yang kedua, berarti angkat tangan. Yang ketiga, tidak mengangkat tangan kecuali dalam salat istisqa. Riwayat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali dalam salat istisqa. Tapi hadis ini disalahpahami orang banyak. Mungkin kita pun bisa salah paham kalau tak kita jelaskan itu. Melihat penjelasan para ulama bisa salah paham. Nabi tidak berdoa
Nabi tidak berdoa mengangkat tangan kecuali dalam salat istisqa. Itu maksudnya tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi maksudnya. Karena hadis berikutnya kalimat